Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Loh, katanya dua, ternyata tiga. Plot twist besar terjadi. Satu amunisi terakhir untuk bulan Maret siap untuk rebut kemenangan. Coba kita saksikan bersama ya. Demi bisa masuk jajaran elit Asia serta memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia, PSSI gimana caranya terus melakukan upaya untuk membuat timnas Indonesia makin kuat. Terlebih, momentum ke Piala Dunia 2026 akan sangat disayangkan jika nggak diambil mengingat peluangnya cukup besar. Memang secara konsep dan target, lolos melalui playoff adalah hal yang paling realistis awalnya. Tapi kembali lagi, setelah 6 pertandingan dilalui, faktanya kekuatan tim di grup C selain Jepang ya relatif setara. Untuk itu, lolos via jalur runner-up dirasa masih cukup realistis dilakukan. Oleh karenanya, semuanya harus dimulai dari laga di bulan Maret, yang mana 6 poin bukanlah hal yang mustahil didapat. Terlebih tim Garuda akan ketambahan 2 amunisi anyar dalam diri oleh Rumeni dan Jarod Dewal. Namun, menurut Menpora, masih akan ada satu nama lagi yang akan diproses. Tapi sayangnya itu masih dirahasiakan. Sesuatu yang kemudian memunculkan banyak asumsi dari publik terkait satu nama terakhir yang akan jadi kekuatan baru timnas di bulan Maret. Denting waktu terus berjalan, dan kita nggak pernah tahu apa yang sedang semesta rencanakan. Seperti halnya dinamika yang terjadi dengan timnas Indonesia, di mana pergantian pelatih di awal tahun 2025 adalah sesuatu yang cukup mengejutkan publik. Meskipun begitu, kita harus move on, karena sejatinya hidup harus terus berjalan. Nah, bersama Patrick Kluivert beserta tim pelatih lainnya, timnas Indonesia coba untuk menatap peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Yang mana sudah pasti penambahan kekuatan jadi salah satu hal yang diperhatikan. Sebab bagaimanapun, untuk menciptakan tim yang konsisten serta mampu bersaing di top level, perlu yang namanya kedalaman squad yang balance. Dan sejatinya dengan squad yang ada saat ini, kedalaman squad timnas memang dirasa belum cukup. Ya, bagi sebagian besar fans timnas Indonesia mungkin pernah berpikir serta berkeinginan melihat tim ini benar-benar bisa full squad. Karena kita tahu pasti ada aja masalah, entah itu cedera atau apapun yang membuat tim ini nggak bisa tampil komplit. Padahal jika kita bisa tampil dengan kedalaman squad terbaik, Mimin percaya peluang tim ini untuk meraih kemenangan pasti jauh lebih meningkat. Dan harapan untuk bisa menang lawan Australia, Bahrain, serta China dirasa bukan hal yang mustahil untuk dibahas. Yap, untuk bulan Maret, sejatinya target utamanya adalah bisa mengambil minimal 4 poin dari Australia serta Bahrain. Namun, bila boleh jujur, sebenarnya peluang untuk meraih 6 poin juga sangat terbuka. Apalagi kekuatan timnas akan bertambah seiring masuknya oleh Rumeni dan Jarod Dewal, yang mana seharusnya problem ketiadaan goal getter serta gelandang bertahan murni udah teratasi. Yap, Jero dengan pengalaman yang ia punya bersama Ajax, Crystal Palace, dan kini Royal Antwerp, diharapkan bisa jadi tandem sempurna bagi Tom Haye yang kita tahu cukup kelabakan jika disuruh ngoyo untuk bertahan. Nah, bila mainnya 4-3-3 atau 4-2-3-1 sesuai konsep yang menjadi favorit Coach Patrick, maka Ivar Jenner kemungkinan juga akan ditempatkan di sana, membentuk trio segitiga lini tengah yang kuat, di mana Jairo akan bertugas sebagai pemfilter serangan lawan, Tom sebagai pusat kreativitas tim, dan Ivan berperan sebagai box-to-box yang stylish.
Sedangkan untuk Ole sendiri, ia yang bisa main sebagai winger maupun nomor 9 jelas akan memiliki tugas utama yaitu mencetak gol. Kombinasinya dengan pemain eksplosif macam Ragnar dan Eliano dinilai adalah sesuatu yang pas. Sebab suka tak suka Rafael Struijk terlepas dari kemampuannya yang cakap soal membuka ruang dan menarik lawan, ini pemain masih butuh banyak hal buat berkembang terutama ya decision making serta finishing. Ya harapannya di Brisbane Roar, Rafa bisa merebut posisi starter lagi yang hilang perkara ketika ia harus ikut Piala Mortal Kombat. Dan jika itu bisa dilakukan, dijamin deh persaingan di lini serang timnas jadi lebih menarik dan itu bagus buat sebuah tim. Karena jika Rafa terus-terusan gak perform, jangan kaget jika Coach Patrick akan memilih nama Egy Maulana Fikri yang kini udah mencetak 9 gol dan jadi satu-satunya pemain lokal yang masuk jajaran top skor bersaing dengan para striker asing di Liga 1. Sedangkan untuk lini belakang sendiri, kita cukup aman, apalagi ada kemungkinan Elkan Bagot kembali lagi. Serta mudah-mudahan pemain seperti Michel Kers sudah sembuh dari cedera yang ia derita. Sehingga komposisinya jadi makin oke. Intinya, jika semua pemain ready tanpa kendala apapun di bulan Maret, maka 6 poin bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diraih. Sementara itu terkait pemain baru, memang untuk Ole dan Jairo kemungkinan besar udah tersedia di bulan Maret. Namun menurut Menpora masih ada satu nama lagi yang akan diproses. Semula, publik menduga jika Michel Becker adalah nama yang dimaksud. Namun bila berkaca daripada apa yang diutarakan oleh Pak Erik, kalau proses naturalisasi Michel Becker terkendala regulasi FIFA karena berkaitan dengan jejak darah Indonesia di leluhurnya. Michel Becker agak sulit setelah kita cek, sebab setelah dilakukan pengecekan agak sulit karena berdasarkan sesuai regulasi FIFA harus ibu bapak atau kakek nenek yang memiliki darah Indonesia. Kita sejauh ini belum menemukan surat dirinya qualified sesuai aturan FIFA. Tegas Pak Erik dikutip dari bola.com. Ya, jika kita kembali merujuk pada ucapan Pak Menpora, ada beberapa nama yang sebenarnya cukup realistis bila diproses dengan cepat. Nama-nama seperti Emil Audero, Pascal Struijk, hingga Miliano Jonathans adalah nama terdekat yang bisa dinaturalisasi. Meski begitu, kita juga paham kali kalau PSSI ini suka banget bikin plot twist tak terduga secara tiba-tiba. Sehingga setidaknya sampai bulan Februari nanti, satu nama terakhir yang dimaksud masih akan terus dipantau. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya harapan Mimin dan mungkin kalian semua sama, yaitu timnas bisa menang. Mau modelan kayak apa kayak itu terserah pelatih. Yang penting bagi fans, kemenangan adalah hal yang utama. Ibaratnya gini, kalau lawan megang possession 99%, kita cuma 1%, atau lawan bisa melepas 100 shot on target tapi nggak ada yang masuk, dan kitanya cuma 1 tapi gol, ya udah nggak masalah, yang penting menang. Dan Clifford, Alex Pastor, serta Danny Lanza pasti paham. Jika udah masuk laga-laga penentuan, main cantik itu belakangan, apalagi dengan waktu yang mepet. Ya udah, fokus utamanya adalah menang. Kalaupun bisa menang dengan main cantik, ya syukur deh, itu bonus. Dan buat kita semua, pokoknya dukung serta doakan yang terbaik aja. Moga-moga semua elemen timnas bisa memberikan penampilan yang maksimal di atas lapangan. Toh kapan lagi loh, Indonesia bisa sedekat ini sama Piala Dunia. Maka dari itu, kalau nggak dimaksimalin kok ya eman-eman banget, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Fields of green are sacred ground.